Untuk kali ini kita kedatangan narasumber yang kedua, yaitu Bu Sulinem. Ya, yang sering saya sapa itu dengan sebutan Nek Budi kalau sehari-hari saya. Untuk lebih mengetahui tentang konflik yang terjadi di desa ini, marilah kita sama-sama kita simak dari apa yang kita dapat informasi dari Nek Budi. Yang pertama itu, Nek, tahun kejadiannya itu dia, awal mulanya. Seingat saya tahun pertama kejadian dia tanggal 11 bulan 6 tahun 1999. Awal mula dia kemari. Ya, karena itu entah memang dia, tapi gini, waktu itu saya sedang melahirkan di rumah ini. Kemudian ada 13 orang di depan sana di jalan. Kami juga nggak tahu masa itu TNI sudah berada di kampung kami, di kampung ini ya kan, khususnya Pengidam ini. Jadi waktu itu entah mereka itu memang pihak yang mana, tapi yang kita tahu, yang kita lihat masa itu TNI menyergap mereka kan gitu. Jadi itulah yang kami tahu awalnya. Yang menjadi motif atau yang latar belakangi datangnya orang itu kemana? Kita nggak tahu, karena kalau seperti orang tuh kita kan nggak tahu. Ya. Tapi kalau masalah aparat atau TNI, kita kan tahu memang dia bagian keamanan ya kan. Mungkin yang itulah yang akan diamankan, ya kita pun nggak di sebelah sana ya kan, kita masyarakat di sini. Sementara yang TNI tadi dia memang keamanan, yang ini kita nggak tahu, berarti yang ini mengamankan masyarakat atau mengamankan mereka kan gitu. Apakah memang orang itu niatnya kemari itu untuk mencari dukungan? Ya, kalau masalah itu kita nggak tahu. Pertama, kalau dibilang mencari dukungan tentunya mengajak ya kan, mengajak walaupun secara sembunyi-sembunyi, karena masa itu saya pun ada anak saya lajang, nggak ada satu orang pun datang ke sini untuk membawa. Dan selama saya ketahui, walaupun dia lajang, walaupun dia berumah tangga, nggak ada sama sekali yang hilang dari kampung atau pergi yang lama nggak pulang. Nah itu, jadi kita nggak tahu kalau orang itu mencari dukungan. Mungkin karena ini memang desa terpencil, mungkin arahnya mungkin ke sini kan gitu. Kalau di kota tentu aja kan banyak aparat ya. Iya. Dengan adanya konflik yang terjadi pada masa itu, apakah membuat masyarakat itu takut, khususnya pada malam hari untuk keluar malam? Itu benar, kalau ketakutan itu benar. Karena masyarakat ini di kampung sini mungkin sekarang dia modern ya kan, tapi kalau waktu itu mungkin kita agak awam. Melihat seseorang membawa senjata, kita kan takut, walaupun itu TNI kita merasa segan, walaupun orang itu, cuman kita nggak pernah berjumpa dengan orang itu bawa senjata, kita nggak tahu. Apakah yang adanya terjadi tembakan di rumah warga itu nih, apakah itu salah satu pemicu orang itu makin takut untuk keluar malam? Nah, kalau masa penembakan itu saya hanya dengar, karena waktu itu saya ke rumah orang tua saya di Semadam, pulang dari menjenguk anak saya pesantren di Tanjung Pura. Itu pulang ke sini ada cerita macam itu kan gitu. Kita pun kronologisnya kayak mana kita nggak tahu, cuman ya jelas lah, nggak usah kan ada suara tembakan, sekedar membawa aja itu senjata benar atau bukan senjata benar pun masyarakat awam ini kan takut. Gitulah itu. Berarti proses penembakan itu ada, tapi nenek secara rinci detailnya itu nenek nggak tahu. Nggak tahu karena kita nggak di sini ya. Iya. Cuman sama-sama juga lah, kata ini kena jendela begitu kan, rumah Pak Mukim dulu masa itu dia kepala desa, karena dia nggak ada tempat, mungkin orang tuh dikira dia sembunyi gitu. Melarikan diri gitu kan. Jadi kami sendiri kan mantan kepala desa, kami nggak melarikan diri. Karena untuk apa kami melarikan diri, memang ini rumah kita nggak bersalah ya kan. Itu aja. Yang orang ini sampai ketakutan mencari rumah tempat tinggal di luar daerah itu nek. Nah, banyak yang keluar untuk beberapa waktu. Iya betul. Nenek sendiri dia nggak ada rencana keluar. Enggak. Pertama kami nggak ada modal.
mau makan apa kita di luar sana. Jadi kita pun mencari rumah sewa. Jadi kami tetap diam, apapun yang terjadi ya udah kita terserah kepada Allah ya kan. Makanya kami tetap tinggal di sini. Nah gitu aja. Kalau orang itu minta makan ke rumah-rumah, Mudah-mudahan saya dengar di desa Pengidam, khususnya desa Pengidam nih ya, belum ada lah yang datang assalamualaikum orang yang nggak kita tahu minta makan, minta uang, minta nasi, nggak ada sama sekali. nggak ada. Nggak ada, mereka nggak ada. Kalau di kampung lain ya nggak tahu kita Nggak ya. tahu. Yang penting di desa ini nggak ada sampai kayak gitu. Jadi nih akhirnya ada kelompok pemberontak ini keluar dari desa ini. Jadi kalau kelompok pemberontak itu keluarnya kita nggak tahu, memang dia nggak berdomisili di sini, cuman sesekali lewat. Ini lewat dia nggak datang ya. Nah, karena waktu itu markas apa namanya tuh Brimob itu di kecamatan di Babu, dulu belum kecamatan ya. Nah, itu Babu, udah tuh di sini juga ada BKO ya kan, termasuk desa Pengkelang. Jadi mereka kalau bisa lewat dia entah mau kemana kita nggak tahu. Jadi waktu apa itu yang berita damai di Helsinki, MOU Helsinki. Nah itulah awal mula damai. Iya, awal mula damai itulah dia. Jadi keamanan di sini, aparat di sini, BKO di sini pun ya memang udah nggak diizinkan pemerintah lagi beroperasi ya kan. Mereka duduk diam menunggu perintah pulang ke ke pusat. Jadi dari itulah kita merasa aman, nyaman, itu aja. Dan bahkan alhamdulillah sampai sekarang kita sudah seperti dulu kita bilang tahun 80-an. Itu kan 24 jam kita keamanan ada, kita mendapat keamanan di desa kita walaupun di kota-kota. Sebelum ada apa itu namanya itu tadi lah ya, apa nama itu tadi, pemberontak dibilang orang tuh. Nah, itu kita ngeri. Jadi sampai sekarang alhamdulillah orangnya, dan kita di sini dulu, masyarakat kami dulu sini tidak mau menjadi duri dalam daging. Dari pihak manapun kita tidak seperti itu. Bahasanya tidak mengadu domba. Itulah sepengetahuan saya, karena saya pun hanya ibu rumah tangga yang nggak berkelompok sama orang-orang laki. Itulah yang saya ketahui. Secara detail nenek nggak tahu lah, cuma sepintas selalu lah ya. Iya. Karena nenek juga mengalaminya di sini. Walaupun orang itu nggak kayak berita yang didengar sampai kerja paksa, nggak ada, minta-minta menghancurkan rumah warga, nggak ada itu. Tapi kalau yang proses terjadinya tembakan dulu itu dulu ada bekasnya ya Nek ya? Itu sepertinya ada bekasnya, karena dulu anak-anak ada lubang. Itu lubang senjata atau lubang apa, kita pun atau lubang peluru atau lubang apa, saya pun nggak ada lihat ke lokasi ya. Tapi cerita itu ada. Soal sekarang ya kalau namanya cuma ditembak di jendela, pasti jendelanya udah diganti. Iya jelas. Ya. Oke, terima kasih untuk Nek Budi atau Bu Sulinem atas informasinya. Semoga ini menjadi cerita kita, cerita masa lalu kita. Kehidupan kita sekarang udah berdamai. Nggak ada penyerang, nggak ada pemberontak, nggak ada kedua belah pihak. Semuanya tetap satu, yaitu tetap Indonesia. NKRI ya? Ya, NKRI tetap harga mati. Sekian dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nek.